Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Banteng Santoso dari kelas 3B4 akan memaparkan seputar microservice pattern dalam rangka menyelesaikan uh, evaluasi tengah semester dari mata kuliah PPLBO. Nah, di sini kita bahas dulu dari topik yang akan atau daftar konten ya dari video ini. Pertama dari introduction, kemudian ada microservice pattern yang di sini akan ada 5 pattern yang akan dipaparkan. Yang pertama Saga koreografi, CQRS, terus ada transactional outbox, sidecar dan juga event sourcing. Dan nanti akan ada code example. Tadinya saya ingin menampilkan alur kode dari masing-masing pattern, akan tetapi karena durasi sehingga mungkin hanya akan ada satu yang mungkin ditampilkan. Dan yang terakhir ada tantangan dan kesulitan dalam mengimplementasikan. Oke, mari kita lanjut. Nah, dari yang pertama ya, ada pattern pertama, saga koreografi. Saga koreografi itu adalah pattern yang dimana tiap layanan itu memiliki basis datanya masing-masing dan bakal menghindari adanya database yang overload gitu atau service yang overload. Selain aplikasi yang dapat berjalan secara optimal, kemudian komunikasi antar layanan juga dilakukan secara asinkronus. Jadi nggak perlu menunggu respon terlebih dahulu sebelum lanjut si prosesnya gitu. Dan melalui event dari layanan lain sehingga konsistensi data itu bakal tetap terjaga. Nah, diagram dari pattern saga koreografi. Dan di sini ya, terdapat dua service, yaitu order service dan juga payment service. Di sini kita ambil contohnya dari sumbernya itu JavaTeki ya. Dan di sini dua layanan ini sama-sama melakukan publish event dan juga consume event untuk melakukan transaksi datanya. Jadi di sini order service melakukan sebuah publish order event melalui sebuah message broker yang biasa kita gunakan adalah Kafka gitu. Yang dimana order event ini bakal dikonsum oleh payment service sehingga bakal dapat transaksi datanya, dan kemudian dari payment service ini juga bisa nge-publish suatu event juga yang dinamakan payment event yang mana bisa dikonsum juga oleh order service. Nah, di sini order service dan juga payment service itu memiliki database-nya masing-masing gitu. Tidak dalam tidak menggunakan database yang sama sehingga bakal lebih optimal dan skalabilitasnya itu lebih tinggi. Dan untuk implementasi dari Saga koreografi ini, beberapa teknologi yang digunakan adalah yang pertama Spring Webflux gitu ya. Ini untuk menangani API dan juga event dari Kafka itu sendiri, dan juga Apache Kafka yaitu sebagai broker message antar layanan. Dan yang ketiga Spring Cloud Stream itu untuk penyederhanaan dari integrasi Kafka pada project seperti itu. Oke, pattern selanjutnya, ya, pattern kedua adalah Command and Query Responsibility Segregation, yaitu QRS gitu ya. Di pattern ini adalah pattern yang dimana ada pemisahan gitu ya layanan berdasarkan bobot frekuensinya, dan lebih tepatnya itu adalah memisahkan operasi write dan juga read. Nah, hal ini dilakukan supaya dapat mengoptimalkan performa aplikasi dikarenakan pengaksesan database dapat menjadi lebih seimbang. Dan bayangkan jika di satu layanan itu uh, ada operasi query itu dilaksanakan sebanyak 70%, sedangkan operasi lainnya itu hanya 30%, dan itu dilakukan dalam satu database sehingga terlihat bottleneck-nya bahwa service dari query itu sangat sering dilaksanakan, tetapi service yang lain tuh enggak gitu. Jadinya alangkah lebih baiknya supaya tidak terjadi bottleneck seperti itu, dipisahkan antara layanan untuk query dan juga layanan untuk write-nya itu sendiri sehingga dapat memiliki skalabilitas yang lebih tinggi lagi dan juga bisa lebih optimal lagi sih performanya. Dan di sini uh, contoh dari diagramnya gitu ya. Dan di sini ada dua service, yaitu movie query service dan juga movie comment service. Query service ini berisi API get, dan juga untuk movie comment service itu comment service itu berisi post, put dan juga delete, yang mana ini tuh operasi write.
Dan dari movie query service dan movie comment service ini sama-sama bisa melakukan sebuah publish dan consume event gitu. Di sini ada create event dan juga update event untuk berkomunikasi. Dan teknologi yang digunakan untuk pengembangan fitur ini ada Spring Web yang digunakan untuk API-nya gitu ya. RESTful API kayak request mapping, get mapping, dan lain-lain. Dan yang kedua ada Spring Data GPA. Ini tuh modul untuk menyederhanakan integrasi GPA yang digunakan dalam pengelolaan si database relasional. Di sini kita menggunakan MySQL driver yang mana untuk berkomunikasi dengan database MySQL, dan yang terakhir ada Apache Kafka yang digunakan untuk message broker. Kita lanjut ke pattern selanjutnya yaitu pattern transactional outbox, yaitu pattern ketiga. Transactional outbox pattern berangkat dari kasus dual write yang menyebabkan terdapat adanya data inkonsistensi. Hal ini terjadi ketika salah satu dari operasi write itu memiliki keterlambatan gitu. Jadi kan kalau misal di microservice itu ada dua penulisan ya. Yang pertama itu menulis ke database utama dan juga menulis ke event gitu. Dan apa yang terjadi jika salah satu dari operasi tersebut terhambat gitu? Bakal ada kemungkinan adanya data inkonsistensi. Nah, misalkan di data utama itu tersimpan berhasil gitu ya. Tapi ketika mengirim event itu gagal. Jadi ID data mah datanya tuh yang terbaru, sedangkan yang dikirim ke service lain ke Kafka gitu itu data yang lama gitu, jadi ada keinkonsistenan. Nah begitu juga sebaliknya gitu, bisa juga di data utama nggak kesimpan tapi ke luar mah bisa. Nah makanya di pattern ini bisa menjadi solusi atas ke sebagai preventif dari keinkonsistenan data itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Pattern ini nambahin satu komponen berupa poller gitu, yang bakal menangani pengiriman event. Dan bakal ada table baru juga, namanya table outbox ya. Makanya namanya transactional outbox. Yang mana table outbox ini bakal diakses oleh si poller ini untuk menangani gitu ya, event yang dikirim oleh publisher gitu. Jadinya si Polar ini bakal ngupdate apakah event ini sudah diproses atau belum, seperti itu. Nah, di sini untuk gambaran dari diagramnya itu sendiri. Dan gambarnya kita ambil dari Java Teki juga contohnya. Di sini ada order request masuk ke order service. Dan dari order service tentu dia akan menyimpan ke main data gitu, data utama, dan juga akan menulis ke outbox gitu. Nah, dari outbox inilah uh, order Polar sebagai message relay service bakal narik si outbox ini, bakal narik ngecek apakah event sudah diproses atau belum. Dia itu bakal narik proses-proses yang masih statusnya itu unprocessed, dikirim ke Kafka, dan jika berhasil maka bakal diupdate si atribut di outbox ini yang tadinya unprocessed menjadi proses. Dan dari situ si Kafka bakal ngirim uh, si eventnya. Jadi si subscriber subscriber ini bisa nerima hasil dari event di Kafka itu sendiri. Nah begitu untuk gambaran dari transactional outbox. Nah, kemudian dari teknologinya sebetulnya masih sama ya dengan sebelum-sebelumnya, tidak jauh beda. Ada Spring Web, Spring Data GPA, MySQL Driver, dan juga Apache Kafka. Kemudian pattern keempat adalah sidecar. Nah, sidecar pattern adalah pola di mana kita menambahkan komponen tambahan yang bisa disebut sebagai cross-cutting logic ke aplikasi utama, tapi nggak mengganggu aplikasi utama tersebut. Contoh komponen tambahannya itu adalah logging, monitoring, authentication, dan lain-lain. Jadi, karena apa namanya komponen tambahannya itu uh, memiliki logic yang sama gitu ya. Misalkan dari aplikasi utama itu anggaplah ada tiga service gitu ya. Di tiap tiga service itu disimpan logging, monitoring, dan juga authentication, yang mana nggak masuk akal kalau misalnya kita kopas si logic dari logging, monitoring, dan lain-lain itu ke tiga service itu kan. Sehingga kalau baik-baiknya kita membuat komponen tambahan itu eksternal gitu ya, untuk
diterapkan ke tiga service tersebut. Makanya adanya sidecar pattern ini. Nah, ini untuk gambaran dari diagramnya. Di sini kita menggunakan dua teknologi ya. Ada Minikube dan juga Docker. Minikube itu untuk menjalankan Kubernetes di lokal kita gitu. Jadi di sini ada dua service, yaitu book service dan juga sidecar service. Kita ingin nambahin komponen logging ke beberapa layanan. Misalkan di sini book service ya. Daripada kita nulis kode yang sama, kita jadikan logging service sebagai komponen tambahan ke dalam layanan book service ini. Dan di sini dengan lingkungan uh, Kubernetes dan juga book service yang dengan Dockernya ini, kita melakukan pengaksesan satu file yang sama, yaitu log gitu. Nah, file ini bisa diakses oleh logging sidecar service dan juga book service. Jadi alurnya itu dari book service melakukan penulisan ke log, dan juga logging sidecar service ini dapat mengambil dari log ini gitu. Begitu gambarannya. Oke, untuk teknologi yang digunakan untuk pattern sidecar ini utamanya ada dua, yaitu Minikube dan juga Docker. Nah, Minikube ini digunakan untuk menginstal gitu, menginstal Kubernetes di perangkat lokal kita. Dan Kubernetes ini digunakan untuk mengelola aplikasi uh, yang telah dikontain oleh Docker gitu. Jadi kalau Docker ini kan bakal mengemas aplikasi gitu ya, bakal membuat konfigurasi untuk satu aplikasi. Setelah dikemas, aplikasi dari Docker ini yang telah dikonten itu tuh bisa dikelola oleh Kubernetes. Begitu kurang lebih untuk teknologi yang digunakan. Kemudian pattern yang terakhir adalah event sourcing. Event sourcing adalah pattern di mana perubahan state itu tercatat atau tersimpan secara sekuensial, dan itu tuh tidak dapat diubah gitu ya. Dengan kata lain, bakal nyatet urutan event yang terjadi. Nah, kita kasih diagramnya aja biar lebih tergambar gitu maksud dari pattern ini. Ya, di sini kita ambil contoh dari e-commerce gitu. Dalam order service gitu. Ketika uh, ketika order service itu menerima suatu order, maka dia akan menulis ke database ini ya, ke table ini dengan order ID, date time, serta statusnya created. Tuh. Dan ketika mengirim event ke Kafka, event tersebut akan dikonsum oleh shipping service, dan kemudian di shipping service bakal melihat status juga gitu. Dan di sini di order service itu ada metode untuk mengubah status order yang tadinya create menjadi confirm. Dan ketika di order service ini kita mengubah status order yang tadi create menjadi confirm, maka shipping service yang menjadi listener terhadap event yang ada di Kafka ini, lebih tepatnya kepada topik di order service, ketika melihat bahwa order tersebut menjadi confirm, maka otomatis langsung mengubah status dari order tersebut menjadi ship gitu. Makanya di sini jika kita perhatikan dari datanya itu, ketika create 10.29 dan ketika confirm 10.32, itu berarti menandakan bahwa tidak otomatis dilakukan confirm. Dan kemudian ketika mengubah confirm, maka ship juga langsung gitu ya, dari confirm langsung ke ship dengan rentang waktu yang sama gitu, 10.32, 11 di confirm dan juga ship, yang berarti setelah confirm dia langsung otomatis menjadi ship seperti itu. Dan kemudian shipping service juga memiliki metode untuk mengubah yang tadinya ship menjadi delivered, dan untuk delivered ini tidak otomatis juga, sehingga perlu ada apa namanya dilakukan secara manual. Makanya di sini detailnya beda gitu, yang di sini 10.32, sini mah 13.00. Begitu kurang lebih untuk gambaran dari melalui diagram ini. Dan kemudian untuk teknologi yang digunakan kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, Spring Web, Kafka, dan juga untuk database-nya kita menggunakan MongoDB.
Oke, selanjutnya itu dari transaksional. Untuk dari alur transaksional ini, seperti yang tadi kita singgung bahwa ada dua entity yaitu order dan juga outbox. Di sini order merupakan data utama, outbox akan diakses oleh Polar. Dan di sini ketika kita melakukan create order, bakal buat dua objek itu order dan juga outbox. Dan untuk Polarnya itu sendiri, uh, di sini kita melakukan scheduling gitu. Setiap 60 detik atau 1 menit akan menjalankan poll outbox ini. Yang mana dia bakal nge-fetch dari list ini, list outbox gitu. Tadi kan outbox kita buat dan sini bisa. Dan kemudian uh, bakal nge ini bakal ngecek yang dari unprocessed records-nya gitu ya. Berapa banyak jumlah unprocessed record dan kemudian akan melakukan publish record ke Kafka. Jadi di sini ada message publisher.publish yang mana message publisher ini merupakan udah terhubung ke Kafka-nya itu sendiri. Dan kemudian uh, dalam message ini tuh message publisher udah terhubung ke Kafka ke topik ini order polar.topic seperti itu. Dan untuk consumer juga itu dari Polar sendiri. Itu di sini ada Kafka listener dan dia bakal nampilin jumlah event yang telah dikonsum gitu. Ini begini contoh ketik di database-nya gitu ya. Di sini telah selesai dari create sampai delivered dengan order ID. Jadi pesanan dengan nomor ID 6A927 ACA ini statusnya create dengan detail order create. Ini event timestamp itu 12.834 dan kemudian dilakukan konfirmasi dengan ID yang sama pada jam 12:11. Nah, jika diperhatikan di ship gitu ya, di ship. Nah, event timestamp-nya itu sama 12:11:41, 12:11:41 seperti itu. Dan untuk delivered-nya kalau delivered mah beda 12:40. Nah, begitu. Oke, kemudian tantangan dan kesulitan dari pengimplementasian pattern-pattern ini, yang pertama, kalau ada error masih sulit untuk menemukan sumber error itu. Dan yang kedua, sulit memahami kode apa yang sedang diinstruksikan. Jadi kalau semisal videonya si Java Tech-nya lagi nulis kode, nulis apa, itu tuh masih kurang paham. Ini tuh kita nulis untuk apa gitu. Ini tuh fungsinya untuk apa, masih kurang paham. Dan yang ketiga, konsep pattern itu nggak mudah dipahami kalau kondisi ideal aplikasinya itu belum terdemonstrasikan. Jadi ketika Java Techie menjelaskan di awal-awal gitu ya, jelasin konsepnya dan diagram dan lain-lain, itu masih belum tergambarkan ke saya sendiri karena uh, kalau belum didemonstrasikan gitu kondisi ideal aplikasi itu gimana. Dan sehingga ketika walaupun dengan bekal konsep yang udah dipaparkan tapi saat nulis kode nggak paham dari konsep tadi mah ya agak kesulitan juga gitu. Jadinya solusi yang saya gunakan itu saya coba untuk memahami kondisi ideal aplikasi itu dengan cara ngeklon si aplikasinya yang telah dibuat oleh Java Techie dan kemudian saya menjalankan aplikasinya dan kemudian di situ saya baru paham oh maksud dari pattern itu seperti itu begitu.